Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilda. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang materi counseling behavior dan counseling behavioral. Pertama-tama yang kita bahas adalah tentang counseling behavior. Nah, jadi kita harus mengetahui apa itu counseling behavior. Nah, jadi counseling behavior adalah counseling yang dimana kita sebagai konselor berusaha merubah cara pandang si konseli agar mampu untuk merubah perilakunya. Adapun hakikat manusia yang terdapat dalam counseling behavior, yang pertama adalah individu pada dasarnya itu unik. Dia cenderung berpikir rasional dan irasional. Yang kedua adalah reaksi emosional pada seseorang sebagian disebabkan oleh adanya evaluasi, interpretasi, dan hal lainnya. Yang ketiga, emosional dan psikologis mempunyai hambatan, yaitu akibat dari cara berpikir irasional dan tidak logis. Yang keempat, berpikir irasional dimulai dengan belajar yang secara tidak logis, dan hal itu diperoleh dari faktor orang tua dan tempat dia dibesarkan. Yang kelima, berpikir irasional tentunya akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu berpikir negatif terhadap perasaan dan penolakan diri, maka hal itu harus dibawa atau dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis sehingga dapat diterima oleh akal. Terus selanjutnya, adapun tujuan dalam counseling behavior, yaitu untuk membantu klien dalam membuang respon-respon yang lama dan merusak diri sehingga mempelajari respon yang baru dan jauh lebih sehat. Jadi tujuan counseling behavior ini untuk mendapatkan perilaku yang baru, memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan dalam waktu yang lama. Adapun tujuan secara umumnya yaitu menciptakan kondisi belajar dengan asumsi bahwa pembelajaran itu dapat memperbaiki masalah perilaku dengan tujuan yang dicapai. Selanjutnya, dalam counseling behavior terdapat tahapan atau prosedur. Yang pertama yaitu menunjukkan pada klien bahwa dirinya tidak logis dan membantu mereka memahami tentang bagaimana dan mengapa menjadi demikian. Yang kedua, membantu meyakinkan klien bahwa berpikir itu dapat ditantang dan dapat diubah. Yang ketiga, membantu klien untuk lebih mendebatkan gangguan yang tidak tepat atau irasional yang dipertahankan pada saat ini menuju cara pikir yang lebih rasional. Nah, masuk ke dalam contoh counseling behavior. Di sini saya mengambil dari salah satu jurnal yang bertema counseling behavioral menggunakan teknik kontrak perilaku dengan student logbook untuk meningkatkan minat membaca pada siswa. Nah, contoh di sini dalam melaksanakan konseling di SMAN Kota Tasikmalaya. Di antara kegiatan konseling yang dilakukan tersebut adalah untuk membantu para siswa dalam meningkatkan minat membacanya. Di antaranya yaitu bimbingan kelompok, pemberian layanan informasi melalui klasikal dan konseling individu. Adapun juga guru BK itu menggunakan berbagai teknik untuk memicu agar para siswa gemar dalam hal membaca, baik lewat diskusi ataupun permainan. Nah, para siswa masih kurang dalam membaca buku sehingga guru BK memberikan layanan konseling individu dan menggunakan pendekatan behavioral atau konseling behavior. Nah, dengan digunakan pendekatan itu,
sendiri, konseling behavioral adalah sebuah aliran yang didirikan dalam psikologi pada tahun 1913 oleh Johann D. Watson dan digerakkan oleh Burghoff Friedrich Skinner. Nah, konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran behavioristik. Behavioral ini sebuah aliran yang kuat dan memiliki akar sejarah yang sangat dalam. Pada dasarnya, behavioral memandang ketika manusia dilahirkan, dia tidak memiliki bakat apapun. Manusia berkembang berdasarkan stimulus yang diterima dari lingkungan sekitarnya. Sama seperti konseling behavior, di dalam konseling behavioral ini terdapat juga beberapa hakikat manusia. Yang pertama, tingkah laku dari belajar dan proses terbentuknya kepribadian adalah melalui proses kematangan dari belajar. Yang kedua, kepribadian manusia biasanya berkembang sesuai dengan interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, setiap orang lahir dengan kebutuhan bawaan masing-masing, dan sebagian besar kebutuhan dipelajari melalui interaksi pada lingkungan. Terus yang keempat, manusia tidak lahir dari segi baik ataupun jahat, tetapi netral. Bagaimana kepribadian seseorang dikembangkan dan hal itu akan tergantung dalam interaksinya terhadap lingkungan. Yang kelima, manusia punya tugas dalam berkembang dan tugas itu harus diselesaikan dengan belajar. Kebiasaan belajar akan menimbulkan kepuasan. Dalam konseling behavioral terdapat tujuan. Nah, tujuan umumnya dalam konseling behavioral adalah untuk terapi tingkah laku, yaitu menciptakan kondisi yang baru dalam belajar. Menurut salah satu tokoh yaitu Corey, karena segala tingkah laku itu harus dipelajari. Nah, tujuan konseling behavioral menurut Corey yang pertama adalah sebagai refleks masalah konseli dan sebagai arah bagi konseli. Yang kedua, sebagai dasar pemilihan dan penggunaan strategi konseling. Yang ketiga, sebagai kerangka untuk menilai hasil konseling. Selanjutnya, di dalam konseling behavioral terdapat juga prosedur konseling behavioral. Yang pertama adalah belajar operan. Nah, belajar operan ini artinya belajar yang berdasarkan ganjaran yang diberikan dalam bentuk dorongan dan penerimaan sebagai persetujuan, pembenaran, atau perhatian dari konselor pada perilaku yang dilakukan oleh klien. Yang kedua, yaitu belajar mencontoh. Yang ketiga, belajar kognitif. Belajar kognitif ini adalah belajar untuk memelihara respon yang diharapkan dan boleh mengadaptasi perilaku yang lebih baik melalui introspeksi. Yang keempat, belajar emosi. Artinya, cara yang digunakan dalam mengganti respon emosional pada klien yang tidak dapat diterima menjadi respon emosional yang dapat diterima sesuai dengan konteks. Dan di dalam konseling behavioral itu ada peran dan fungsi konselor pada konseling behavioral. Nah, dalam konseling behavioral, peran konselor sangat berperan aktif dan menggunakan pengetahuan yang ilmiah untuk menemukan solusi dari permasalahan individu. Fungsi dari konselor behavioral adalah sebagai guru, pengarah, dan para ahli yang mendiagnosa tingkah laku yang maladaptif serta menentukan prosedur untuk mengatasi persoalan tingkah laku pada individu. Selanjutnya, contoh dari konseling behavioral. Di sini saya mengambil contoh yang bertema mengatasi kenakalan pada siswa melalui pendekatan konseling behavioral. Nah, dalam tema tersebut diceritakan bahwa kenakalan
anak adalah wujud dari dinamika psikologis yang terjadi karena pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh siswa dengan perilaku yang berbeda. Perilaku yang menyimpang tersebut banyak disebabkan pengaruh dari luar dan dari temannya, sehingga konseling behavioral merupakan konseling yang didasarkan pada upaya perubahan perilaku. Perilaku yang dimaksud adalah bentuk dasar hasil interaksi individu terhadap lingkungannya. Jadi, perilaku manusia terbentuk dari stimulus yang diterima dari lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maya Dasar Dalila akan melanjutkan pemaparan kawan-kawan sebelumnya terkait dengan jenis-jenis konseling. Jenis konseling selanjutnya yakni jenis konseling humanistik. Istilah humanistik dalam konseling berfokus pada potensi individu untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, jadi dalam konseling humanistik, klien bersama konselor bersama-sama memikirkan kiranya apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah klien hadapi. Tugas konselor adalah membantu klien untuk menyadari potensi apa saja yang dia punya untuk kiranya dapat dikembangkan dan itu dapat digunakan sebagai penyelesaian permasalahan. Namun, dapat digarisbawahi bahwa konselor tidak menyatakan dengan gamblang, artinya tidak menyatakan kamu perlu meningkatkan semisal public speakingmu untuk mendapatkan kepercayaan diri yang lebih mantap. Namun di sini adalah yang terpenting peranan klien, di mana klien dapat menyadari dengan baik apa yang dia alami. Klien menyadari dengan baik potensi apa saja yang kiranya dapat dia kembangkan dalam diri dia. Nah, jadi peranan konselor adalah membimbing, mendampingi, dan membantu klien untuk menyadari segala potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan dan dapat digunakan sebagai alternatif untuk penyelesaian permasalahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang karakteristik klien, karena klien yang datang kepada konselor itu memiliki berbagai macam kepribadian, jenis sifat, sikap, dan lain-lain. Nah, klien yang datang menemui konselor tidak harus memiliki persyaratan kepribadian tertentu sehingga dapat diterima oleh konselor. Akan tetapi, klien yang datang membawa permasalahan yang beragam dan selalu menampilkan keunikan tersendiri, dan konselor lah yang harus menerima bagaimanapun atau apapun sikap dan kepribadian yang dibawa oleh klien. Aspek kepribadian klien terdiri dari sikap, emosi, motivasi, kecemasan yang akan terungkap pada saat klien menjalani konseling. Nah, inilah yang perlu dilatih dari sisi konselornya sendiri, di mana kita harus dapat menjalin komunikasi dan kepercayaan secara profesional dengan klien agar tujuan yang dimaksudkan akan mudah untuk tercapai. Di sini William mengungkapkan pembagian karakteristik klien berdasarkan situasi yang dihadapi klien. Di antaranya pertama, klien sukarela. Klien sukarela ini adalah klien yang datang kepada konselor atas dasar kesadaran dirinya sendiri bahwa dia membutuhkan bantuan seseorang untuk menyelesaikan permasalahannya. Biasanya karakteristiknya lebih mudah untuk ditangani, lebih mudah terbuka, lebih mudah untuk menjalin komunikasi dan keterbukaan dengan konselor. Yang selanjutnya ada klien terpaksa. Klien terpaksa adalah klien yang datang pada konselor bukan atas kemauan sendiri, melainkan dorongan teman, keluarga, atau orang-orang terdekatnya.
Biasanya klien ini bersifat tertutup, enggan bicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, menolak secara halus bantuan yang ingin disampaikan oleh konselor, dan lain-lain. Nah, caranya untuk menangani klien yang seperti ini, konselor harus dapat meyakinkan klien bahwa konseling bukanlah wadah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan dalam kepribadiannya semata, terkait dengan stigma di masyarakat bahwa seseorang yang mendatangi konseling adalah seseorang yang memiliki permasalahan dalam kepribadiannya atau permasalahan terkait kejiwaan seseorang. Padahal saat seseorang merasa dirinya perlu didengarkan, perlu seseorang untuk menemani dia, mengimpact dia waktu dia berbicara, menanggapi permasalahan yang sedang dihadapi, itu bisa untuk berkonsultasi kepada konselor. Nah, menjalin atau membuat satu komitmen dengan klien terkait hubungan profesionalitas antar konselor dengan klien, di mana klien mempercayai konselor untuk membantu dia dalam menyelesaikan permasalahan, akan menciptakan perasaan aman pada diri klien, sehingga dengan sendirinya klien akan membuka diri kepada konselor. Selanjutnya ada klien enggan atau reluctant client. Klien enggan adalah klien yang datang kepada konselor bukan untuk dibantu menyelesaikan masalahnya, melainkan karena dia senang berbincang dengan konselor. Nah, biasanya klien-klien seperti ini adalah jenis orang yang ingin didengarkan, seseorang yang membutuhkan seseorang lainnya untuk mendengarkan apa yang dia bicarakan, apa yang dia ungkapkan. Biasanya mindset dia, saya tidak perlu pandangan apa yang kamu lihat tentang permasalahan saya hanya ingin didengarkan, saya tidak ingin diceramahi, saya tidak ingin diberikan nasihat. Nah, konselor harus jeli dengan jenis-jenis klien yang seperti ini. Tugas konselor adalah menyadarkan kekeliruannya bahwa terkadang mendengarkan apa yang orang lain katakan itu tidaklah salah, dan konselor juga harus dapat mengambil sikap, di mana sikap menghakimi terhadap permasalahan yang dihadapi itu bukanlah hal yang baik, karena tugas konselor itu adalah membantu, bukan membuat atau membuat perasaan klien semakin buruk. Terima saja apa yang dia katakan, memberikan kesempatan agar klien dibimbing konselor atau lawan bicara yang lain. Nah, ini dapat dilakukan seandainya klien merasa tidak cocok akan konseling yang dia lakukan dengan kita. Kita sebagai konselor dapat mengarahkan klien untuk melakukan sesi konseling dengan konselor lainnya yang kiranya dapat menangani permasalahan yang dihadapi dengan lebih baik. Yang selanjutnya ada klien bermusuhan atau menentang. Dan bermusuhan atau menentang merupakan kelanjutan dari klien terpaksa yang bermasalah dengan cukup serius. Ciri-ciri klien bermusuhan dan menentang seperti tertutup, menentang, bermusuhan, menolak secara terbuka atau menolak secara gamblang dengan apa yang ingin dibantu atau arahan apa saja yang konselor coba berikan kepada dia. Penolakannya biasanya secara gamblang. Cara efektif untuk menghadapi klien seperti ini, konselor bisa bersikap ramah, bersahabat, empati, menjunjung tinggi toleransi, meningkatkan kesabaran, menanti saat yang tepat untuk berbincang sesuai bahasa tubuh klien. Jadi di sini pentingnya konselor untuk memahami bahasa verbal maupun non verbal yang ditunjukkan oleh klien.
memahami dengan betul keinginan klien yang tidak ingin dibimbing, mengajak negosiasi atau kontrak waktu dan penjelasan tentang konseling. Nah, bisa bangun komitmen dulu sebelumnya dengan klien yang seperti ini bahwa kiranya nyamannya kamu sesi konseling dengan saya itu berapa lama, maksimal misalnya 1 jam, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang dari itu, seperti itu. Mengajak bernegosiasi tentang saya menerima permasalahan kamu tanpa penghakiman dan cobalah untuk membuka hati dan pikiran kamu terhadap apa yang saya sampaikan nantinya pelan-pelan, dan apa yang saya sampaikan pun tidak akan dan tidak ditunjukkan untuk menghakimi perbuatan atau permasalahan yang kamu hadapi, seperti itu. Yang terakhir ada klien krisis. Klien krisis merupakan klien yang mendapat musibah seperti kematian orang-orang terdekat, kebakaran rumah, pemerkosaan, dan musibah-musibah yang lainnya yang berimpak atau berdampak pada psikologi seseorang. Nah, tugas konselor di sini adalah memberikan bantuan yang dapat membuat klien menjadi stabil, mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Biasanya klien-klien seperti ini menunjukkan ciri-ciri seperti tertutup dengan keluarga maupun dunia luar, emosional, tidak berdaya, histeris, gangguan kepanikan, kurang berpikir secara rasional, tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan keluarganya, membutuhkan orang yang dipercaya di dekatnya, dan lain sebagainya. Klien krisis juga membutuhkan penanganan yang cepat untuk menyelesaikan permasalahannya, karena klien-klien seperti ini sering mengalami gangguan secara tiba-tiba. Nah, kiranya konselor sangat berhati-hati dalam sesi konseling dengan klien seperti ini. Kiranya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sensitif yang tidak diperkenankan untuk ditanyakan saat itu. Jadi kejadian dan lagi-lagi skill dari konselor harus terus-menerus dikembangkan. Sekian pemaparan dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.